Satya Nusantara bela diri itu. Oh, bela diri. Tapi jangan pakai tenaga dalam. Oh gitu kata apa? Pak Andi sudah punya tenaga dalam. Lah saya kan enggak merasa enggak punya apa-apa. Saat habis zuhur saya tidur. Terus ngimpi, wah masuk rumah makan, disajikan menu. Begitu saya mau makan, Abah datang. Katanya Riyadhah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sobat TK News, apa kabar semuanya? Semoga cager bager lahir batin. Hari ini alhamdulillah tim TK News sedang berada di kediaman Bapak Kiai Haji Anhari Basuki. Insyaallah kita akan berbincang nih tentang ketekienan, kesuryalayaan. Kemudian juga bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan yang suka seluwiran nih ada di masyarakat kita nih tentang tarekat. Nanti kita tanya sama Pak Kiai. Insyaallah, ya Allah. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dukung channel kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Sehat Manula. Alhamdulillah. Saya seneng loh Pak Kiai bisa hadir ketemu para wakil takin Abah. Ya. Karena kan biar bagaimanapun kan kita nih memohon keberkahan dari para guru termasuk dari para wakil takin gitu. Satu hati Pak Ye. Pak Ye, boleh ini nggak Pak Ye? Boleh nanya nih Pak Ye, ini sekilas tentang keluarga Pak Ye ini ada berapa anak Pak Yai, cucu kalau boleh tahu nih. Ya, anak dua, cucu tiga. Alhamdulillah. Ya, ini yang cucu terakhir, yang ketiga yang sulung itu yang laki itu. Alhamdulillah sedang S2 dan terima di kejaksaan kemarin. Alhamdulillah. Dari itu cucu yang paling yang besar. Pertama ya. Masya Allah. Dia bilang cum laude, alhamdulillah. Diterima di kejaksaan nih. Alhamdulillah. Dari 1000 dia masuk. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi rupanya banyak keberkahan yang kita dapatkan sebetulnya Pak Kiai ketika kita mulai mengamalkan zikir Pak Kiai. Begitu Kiai. Insyaallah gitu. Jadi kalau sebenarnya ikhwan pengen dapetin keberkahan, kemudian pengen dapetin karomah, pengen sugih gitu Pak Kiai itu. Terus niatnya saya pengen bertarekat lah supaya keluarga sejahtera, supaya anak karirnya lancar, sukses gitu. Itu gimana Pak Kiai pandangannya? Ya, itu kalau menurut saya kan memang pada umumnya masyarakat itu kan masih awam. Apa yang kaitan dengan thariqah tasawuf itu kan karena memang dalam tataran umum itu masih belum tahu lah sebenarnya apa sih tasawuf. Jadi orang taunya kan ilmu kebatinan. Kebatinan. Dan di Jawa itu sangat subur. Orang Jawa itu mereka Islam tapi tidak sholat. Tapi saya sudah sembahyang kata itu. Sembahyang piye? Ya masuk kamar, lampunya dimatikan, menghadap ke timur, barat, utara, nama sembahyang. Oh, jadi, sembahyang. Ya sembahyang. Tapi ya itu bukan sholat. Yang pentingnya aku wis sembahyang. Tapi secara KTP Islam banyak tuh. Hampir ya mayoritas. Jadi yang penting ngelakoni apa? Tapi bukan ngelakoni sholat. Kalau sholat ya, ledereng. Justru itu yang kebatinan yang kita anggap sesat gitu Pak. Hampir di sini juga banyak sih. Hampir orang Jawa banyak ya masih banyak gitu. Jadi Islam tapi nggak sholat. Kalau Idul Adha, Idul Fitri lah itu. Sholatnya tahunan. Mereka tahunya kalau sholat Idul itu malah wajib. Yang wajib Idul Fitri malah wajib. Ya sehingga dia ada tahu penuh masjid, lapangan juga penuh. Ya, ini emang karena emang keberagaman mereka masih. Ya, mungkin juga disebabkan benar kata Pak Yai tadi awam ya karena ketidaktahuan. Cuma sebenarnya kalau kita melihat dakwah itu jangan nunggu diundang kali Pak Yai ya. Kita yang harus ini kali ya. Ya memang barangkali istilah jemput bola ya. Jemput bola barangkali. Cuma kita kan belum tahu siapa yang pendai yang bisa, kan belum semua. Kan butuh ilmu, butuh apa ya? Benar-benar modal juga Pak. Ya, untuk bagian teorinya berdakwah juga harus tahu bagaimana. Karena sering kalau kita nggak paham akan timbulkan dengan malah friksi lah itu ya. Benar bahaya. Sing frontal sedang menyampaikan saran kan ya betul itu. Ya memang. Jadi biar bagaimanapun dakwah nggak cukup butuh ilmu Pak ya. Perlu kearifan, kebijaksanaan. Bil mau'izati wal hasanah. Jadi
Jadi kalau orang pengen bertarekat, pengen kaya itu karena awam Pak ya. Awam ya. Jadi sebenarnya harus kita luruskan gitu ya Pak ya. Ini memang sepengamatan saya, ikhwan yang kan orang kan maunya kan ya katakanlah memang supaya hidupnya lebih baik gitu. Tapi itu bukan tujuan. Jadi bukan tujuan. Tujuan itu bukan itu. Makanya sering saya kan kalau Bapak Ibu membaca doanya kan ilahi anta maksudi. Ya Allah yang kutujuan. Ilahi anta maksudi. Jadi jangan sampai Anda punya tujuan duniawi. Saya selalu talkin ya. Pengen kaya, pengen naik pangkat karena bosnya naik pangkat atau punya salat ikut salat, bukan itu tujuannya. Kita hanya menjadi doa Allah. Dan jangan sekali-kali keinginan tuh di kalau keduniawian itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Tapi hanya anta maksudi. Ya Allah yang tujuan. Jadi ini saya kira yang perlu ditekankan itu. Jadi memang masih awam. Aku ngamal kok ya ora sugih-sugih kalian tuh. Iya. Itu banyak itu yang udah lama bertarekat tuh enggak ngajine kok lah. Itu bukan ngaji, itu amalan. Apa saya menekankan ini bukan ilmu tapi amal. Jadi harus diamalkan. Sebenarnya kayak itu manakib kata ngajine kok kaya ngono. Kayak gitu ngajinya. Ya sekarang itu bukan ngaji, itu memang amalan. Kalau Anda mau belajar ilmu ya ada Miftahus Sudur, baca Siratul Asrar, tapi amalia memang harus diamalkan. Apa enggak pernah? Ini bukan ilmu tapi amalan. Jadi harus maka sanggup enggak ngamalkan? Kalau sanggup diberi, kalau enggak usah. Pesannya gitu. Iya. Jadi sebenarnya pemahamannya itu yang harus diluruskan Pak ya, memang. Karena memang ya tidak sedikit orang yang kan kesannya kalau di sini kok nang sore ngopo-opo ono masalah lah itu selalu gitu. Ono masalah kok nang sore lah ya kan dulu gitu kesannya itu. Jadi kalau yang stres lo ke sana ya madu kan penyembuhan sana tuh. Padahal ya tidak demikian sebenarnya tuh. Orang ingin istilahnya menata hati itu kan menemukan ketenangan. Itu. Jadi kalau seandainya nanti gara-gara hatinya tenang, kemudian berimbas pekerjaannya jadi lebih produktif, alhamdulillah. Itu sebagai apalah bonus lah ya. Bonus. Tapi bukan jadi tujuan Pak ya. Bukan tujuan. Misalnya saya bertarekat saya pengen dapat karomah. Wah, itu enggak betul. Ya, itu memang sering-sering harus kita tekankan pada mereka. Jadi Anda ilahi anta. Enggak ada jaminan ibadah itu diterima oleh Allah. Makanya kita selalu ridho kemalu tidak yang cari. Kalau Allah ridho, itulah harapan kita. Kita ridho, Allah enggak bisa. Allah ridho, kita ridho itu. Allah ridho, kita ridho. Ya, insya Allah itu tujuan kita. Jadi jangan sekali masalah dunia, apalagi itu minta balan itu bukan tujuan tuh. Berarti kan debus juga dikir ya. Malah dia dibur tuh, banser tuh dibur, pedang. Bukan tujuan. Nabi ajar lu kan waktu perang. Jadi itu yang orang-orang salah kaprah Pak ya. Biasa gitu, jadi memang harus kita tegaskan. Jadi ketika orang sudah mendapat talqin zikir ya Pak Kiai. Ya. Tadi kan niatnya harus diluruskan. Ya. Nah, setelah sudah mendapat talqin zikir, niat diluruskan, ini kan enggak sekedar dapat talqin zikir Pak Kiai. Kata Pak Kiai tadi mesti diamalkan. Ya. Nah, itu cara merawat talqin zikirnya itu supaya apa ya? Karena tanaman itu kan bibit ya, betul. Harus gimana cara ngerawat itu? Memang tuh agak susah juga ya. Saya sering tekankan ibaratnya benih yang karena bagus. Ditanam di tanah yang bagus, dirabuk, disemai, diinjek itu nanti kan tumbuhnya bagus. Tapi kalau meskipun benih bagus ditanam tempat yang tidak pernah disirami tandus, tidak pernah itu ya tidak berbuah. Iya. Jadi makanya tolong jadi benih yang punya harus dipelihara. Pelihara apa? Amalan harian, mingguan, amalan harian dan bulanan itu harus dilaksanakan. Kalau itu enggak ya nanti akan tidak bisa berkembang dan bagus. Karena banyak yang sekarang ikut tapi enggak pernah kelihatan. Mana juga enggak pernah kan. Nanti mereka kurang memahami benihnya enggak disiram. Ya, itu padahal tuh harus. Jadi saya sering katakan ada antara tiga mursyid, murid dan wirid itu kan harus dia. Mursyid, murid dan wirid. Wirid itu kan harus jadi apa yang oleh mursyid itu, wirid itu ya itu kita sebagai murid harus mengamalkan. Karena janjinya kan sudah selalu tekankan sanggup enggak? Kalau sanggup ya kan terasa waman takaf yang punya kafsih. Abah tuh waktu mau nalkin dulu seperti itu Pak ya. Jadi tanya sanggup enggak gitu. Sanggup enggak ngamalkan. Kalau sanggup saya beri, kalau tidak. Dan dalam doa itu kan faman nakazah saya namanya yang nafsi. Itu kan kalau ingkar janji ya terpulang kepada
Abah nggak pernah bilang kualat, tapi ya Anda bisa mikir sendiri. Anda kan janji talqin itu kan dengan Allah juga. Lahiriah dengan saya, tapi hakikatnya kan dengan Allah. Biasanya dipinjam oleh Abah, tapi dia dulu faqaidim, tangan Allah itu menyaksikan. Maka kalau yang ingkar janji ya kembali pada. Tapi yang faman aufa bima yang menepati, insya Allah akan mendapatkan ya balasannya. Iya itu. Jadi cuma ini pemahaman masih sok-sok. Jadi hakikatnya ketika kita mendapat talqin dzikir, itu sebenarnya kita sedang berjanji Pak Yai. Betul. Janji untuk mengamalkan ilmu. Berjanji untuk mengamalkan. Iya jadi. Makanya Abah kan tolong tanyakan, sanggup enggak mengamalkan? Kan banyak rombongan dari luar Suralaya, dari Jawa itu bis-bis. Tapi ya begitu talqin enggak ada efeknya. Iya. Kan karena benihnya tadi nggak disiram, nggak dirawat. Iya, itu. Memang. Jadi makanya kenapa zikirnya itu menjadi wajib? Wajib karena menunaikan janjinya itu yang wajib Pak ya. Ya. Mestinya begitu. Kalau kita sudah janji dan itu juga maka sudah oke, ya harusnya malah menepati janjinya. Itu yang sering-sering dilupakan. Nah kalau yang udah bolong-bolong gimana tuh Pak Yai? Misalnya udah udah setahun nih, udah ninggalin. Ya. Terus saya pengen kembali lari sini. Oh. Dari banyak Pak Yai yang dari Pati, dari Kalimantan ada yang wah. Lah Anda gimana Anda ngamalkan? Ya itu risiko. Anda kan sudah janji itu. Talqin lagi ya, talqin ditalqin ya. Gitu. Baiknya gitu Pak Yai. Kalau sudah lama nggak ngamalin, ditalqin lagi. Biasanya dia ada yang gelisah barangkali. Di beberapa ikhwan yang datang. Malah ya ada yang sering malah mencari ilmu ya. Salah kan itulah cari materi salah. Masuk salah salah kalau Anda masuk terus mencari materi ya bukan itu tujuan. Tapi tujuannya lo ilah termasuk insya Allah nanti mengikuti itu aku jadi tujuan akhir bukan itu, jadi materi kan yang mensul ya. Luruskan niat Pak Yai. Iya betul. Nih pertanyaan lagi nih Pak Yai. Misalnya nih kita nih belum ilmu fikihnya belum mantep lah, syariatnya belum belum sempurna. Iya, kita mau bertarekat gimana nih Pak Yai? Memang itu awam biasa begitu. Orang yang bertoreko itu nampaknya mereka itu harus orang yang sudah syariatnya kuat. Iya. Nampaknya. Makanya kalau di pondok biasanya kan orang sudah tinggi-tinggi. Iya, yang tua-tua. Ya, tua-tua. Saya ke Meranggen tuh orang tua semua yang datang. Saya pernah duduk di Meranggen ikut hanya melihat tua-tua. Tahapannya Abah bentuk busan tuh. Akil balik siap talqin. Oke. Di Teken Suralaya. Asal akil balik sudah bisa. Nah itu pun juga pengalaman dari almarhum Kiai Romli itu, Musta'in maaf di Jawa Timur. Ada cerita mengenai ada seorang yang mengajak anaknya minta talqin. Wah, aku belum talqin balik tidak bisa. Tapi begitu pulang berapa tahun kemudian meninggal, dia menyesal, aduh kok dulu nggak saya talqin. Jadi makanya lalu ada Abah barangkali Abah melihat dari itu, wah akil balik talqin boleh. Jadi memang itu ilmu tua. Iya. Dan itu saya kira apa yang disampaikan Imam Malik itu sangat tepat memang. Kalau orang bersyariat tapi tidak bertasawuf kan dikatakan tafassak. Di faman tawalnya tasawuf bahkan tafassak. Tapi yang sebaliknya orang yang bertasawuf tanpa tafakoh dia akan tazandak. Yang baik ya faman akhodahuma ya ambil keduanya fakot tahakkok kan itu mestinya begitu. Tapi orang kan sering memahami itu agak susah ya. Memang ya harus dengan kesabaran. Memang kalau kita kan abot tuh ya memang berat tidak tergantung niat kita. Kalau kita udah janji, kalau amal itu kan sekatan. Anda sholat dikit itu paling berapa? 15 menit. Iya. Anda 24 jam itu berapa menit tuh? Iya, cuma sekian persen. TV, singgung rokok, singgung anak cucu kan cuma 15 menit kali 5 atau 9 menit tuh sehari. Kok berat? Itu setan. Setan. Walah. Makanya sekarang saya paksa tuh kalau maghrib kataman. Jangan meninggalkan masjid sampai isya. Ya meskipun dilatih Pak ya terbatas. Tapi sekarang udah alhamdulillah siap maghrib kita kataman terus. Emang awalnya berat mungkin Pak ya? Ya berat juga. Tapi memang setengah saya paksa. Kataman. Kapan mau istiqomah Yang namanya mati itu enggak tahu Anda sudah janji ya harus mati. Makanya berapapun saya tetap kataman.
maghrib itu. Jadi Memang sudah rutin di Masjid Al-Muhtadun. Kecuali yang mingguan, tapi yang harian juga tetap. Malah coba yang asar juga Senin, Kamis saya coba meskipun 1-2 orang tetap saya laksanakan tadi. Jadi, ini kan kalau tadi nggak perlu asal akil balik boleh ditalkin. ya. Nah, terus juga harus bukan hanya bertasawuf tapi juga berfikih. Ya, berfikih, berarti bersyariat, ikhwan TKN nih ketika sudah ditalkin jangan berhenti belajar Pak ya, nggak jangan belajar jangan berhenti belajar fikih, harus belajar syariat terus Pak ya, gitu ya. Ya memang ya. Karena memang syariat itu kan ya memang itulah ibadah lahir, itu yang kelihatan. Kalau ibadah batin kan memang hanya lewat thariqah, tidak bisa terjadi ibadah hati. Tapi yang lahir pun juga harus, makanya sering orang maaf lahir batin loh, kok maaf batin apa? Jadi ya batin ya hati. Makanya orang Jawa tuh kebatinan itu situ. Aku rasa konsol, aku salat hatiku. Cuma dia kan hanya lahirnya nggak ada. Ya syariat nggak jalan, tapi dia maunya sudah sembahyang, menyembah sing moho kuwasa. Tapi syariat tidak jalan itu. Makanya banyak orang yang punya, aku lebih senang untuk mantu Islam daripada non Muslim meskipun dia nggak sholat. Itu memang gitu. Ini kan kalau ikhwan ini kan kita juga harus menghidupkan zikir khafi Pak ya. Ya. Jadi kalau zikir jaharnya kan ketahuan, kelihatan. Nah, zikir khafi ini kan yang dalam tanda petik sesuai kesadarannya masing-masing gitu. Nih, memang sebenarnya apa nih Pak Yai manfaat orang yang rutin lah atau terus-menerus khafi itu Pak Yai? Ya itu memang suka untuk menyadarkan mereka. Saya amati beberapa situ juga zikir jahar pun sering mereka malah ada yang tertidur. Itu jahar malah turun biar. Dan gerakannya kan sering nggak jelas. Ada yang gerak gini tapi nggak ada suaranya. Oh gerak doang. Ya gerak doang. Belajar kan dengan suara. Harus kawin jadi tidur benar juga. Tapi kok diam saja. Lalu yang COVID juga begitu. COVID itu malah sering kok sudah tidak ada. Sudah pulang hati. Jadi memang kurang sosok penyadaran kurang jadi. Padahal COVID itu harus itu lebih penting. Jadi karena kan langsung. Zikir khafi kan langsung pada Allah. Kalau zikir jahar orang zikir, tapi khafi masih bisa ria kalau jahar ya. Makanya itu. Ini yang sering masih karena mereka ya barangkali pemahaman masih. Zikir khafi itu setelah sering kan memang harus baca. Ya di depan aja kan tawasulnya mungkin belum hafal. Apalagi kata manu kan banyak sekali lah ya itu ya. Ya memang itu harus sabar lah. Tapi kita motivasi jadi malah sering tuh sama kalau bapaknya sudah istrinya sudah bagus tapi tolong yang bapaknya istrinya juga harusnya ikut diajak keluarga kalau kita kembali kata Assalamualaikum malah yang dari saya pernah dari Jawa Timur kan orang yang talqin ibaratnya hidup di tengah yang belum talqin di tengah mayat jenazah. Jadi orang yang talqin di antara yang belum talqin berarti tidak hidup di tengah jenazah. Makanya kalau suami sudah talqin, istrinya belum talqin pada ngeloni jenazah. Serem banget. Makanya tolong talqin. Memang berat tuh ngejak istri tidak mudah untuk talqin. Nggak mudah Pak ya. Nggak mudah. Belum anaknya. Sekarang anak-anak juga kalau kita mau melestarikan anak kita harus ikut. Dari kecil harus sering diajak ini kali Pak ya. Sering itu ada yang bisa. Tapi yang sudah dia pun juga susah juga yang harus ikut. Jadi mungkin antara orang tua dan juga itu harus dicoba. Nanti kalau kita nggak ada siapa yang mau melanjutkan di sini ya. Gitu. Benar. Jadi ini memang harus pelan tapi pasti jangan piye bocahku sangel. Anak saya ikut ke Muhammadiyah loh. Muhammadiyah ora apa ikut TK ndak apa-apa. Pahamnya kan Muhammadiyah kan tidak TK. Iya, dianggapnya Muhammadiyah. Boleh kan Pak Yai? Orang Muhammadiyah berTKN ya? Taunya yang TKN itu orang NU juga banyak tidak TKN. Masih kan tuh kok dikira kok gitu. Kok enggak kan biasanya kan itu. Iya. Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar kan. Iya. Dulu di sana juga itu kok enggak ada ayat kursinya. Mas loh, iki dikira memang khusus. Nabi pernah perintah pada Fatimah enggak salah ada. Memang yaitu Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Akbar.
itu memang diberikan juga, tapi kepada ahli juga diberikan. Bahkan ini kalau Anda percaya ini jalan tol langsung. Makanya kalau COVID kan langsung ya, langsung Allah jadi. Makanya ya monggo terserah jadi. Wah kok betul ayat kursi ini loh. Ya kalau di sini memang ada, tapi nanti kalau ada yang lain dalam ibadah yang lain kan ayat kursi masih ada tiap wasul masih ada. Maka mereka kan belum, biasanya kan mereka kan yang tadinya kan bisa astagfirullahaladzim malah nanti malah Laila ada 3 kali toh. 3 kali toh. Padahal dalam Laila itu sudah ada itu subhanallah maksud. Tidak yang kecuali Allah ya. Tidak yang kecuali Allah. Tidak yang maha kecuali Allah. Semua itu ada dalam la ilaha illallah. Semua asmaul husna itu kan masuk dalam la ilaha illallah. Tapi mereka ya belum bisa ya. Wah, betul ayat kursi ini. Ya emang harus sabar lah. Harus sabar. Ya sebenarnya dakwah yang paling efektif itu ya keluarga kita masing-masing Pak ya. Sebenarnya itu. Sebenarnya. Karena itu yang paling bisa kita jangkau. Ya. Benar. Memang belum semua itu bisa mendakwai. Kan sering ada kontra atau ada suami istri. Wah, udah malah masjid malah kata apa kan aku gak nganu sang terus apa lah. Lalu ada gangguan cucu. Wah cucunya waduh. Nah ini kalau sampai cucu tuh memang harus tegas ya. Cucu kan urusannya wong tuane. Mosok Allah timutu ya nang masjid ame kata malah tuh. Kalau Pak Yai waktu ngajak anak gimana dulu Pak Yai? Kalau dan yang putri itu ya saya langsung ke Suralaya. Tadi waktu dia mau ujian apa minta doa abah. Langsung abahnya yang putri. Kalau yang laki-laki itu waktu di mana itu Pekanbaru. Kan dia di lapangan sering mengalami ya ada malah yang preman atau yang mungkin yang gangguan yang tidak kelihatan tuh dia minta pulang terus minta talqin. Pak Yai sendiri yang talqin? Bukan. Oh ya karena ini ya. Saya ajak ke Pekalongan almarhum Jari. Oh Kiai Jari. Kalau anaknya kayak kita kok ditalqin bapak sendiri. Dia katanya loh kok menggulai lalu Pak. Lu memang la ilaha illallah kuwi senjata luar udah apa kalau orang Jawa kan kalimah sodo tuh. Iya. Semua hancur dan lain-lain. Semua setan dulu mesti lari itu. Makanya dia minta ternyata pegawai yang di tempat itu pakai la ilaha illallah kok. Memang la ilaha itu senjata yang paling ampuh. Senjata la ilaha illallah senjata yang paling ampuh. Iya jadi untuk setan lari. Makanya kalau ada Allah Akbar terus sudah lari semua. Ning Lampung setan masuk lagi. Ini bicara ini nih Pak Ye kan wakil talqin ini udah berjalan 17 tahun. Ya, sejak 2005. Ya. Ini kan pasti punya pengalaman suka duka. Ini kita cerita dari yang duka deh Pak Ye. Kalau yang suka kan udah biasa mungkin ya. Kalau yang duka tuh Pak Ye gimana tuh ngerasain nalkin datang ke daerah atau bagaimana? Kebetulan saya ini kan yang saya perhatian gini, maaf ya ini ya sesama Pak Talqin. Pak Busjari kan dulu nggak mau diundang tuh. Sering yang butuh siapa? Kalau yang butuh kamu. Orang-orang harus datang. Nah, dulu keluhan mereka. Makanya saya ke Tegal, ke Guci itu ada di sana. Waduh. Ini kalau ada yang minta Pak Ye datang. Ya mereka minta. Oh mereka minta Pak Ye ya, saya datang. Sambangi. Saya dijemput atau saya naik kereta api terus dijemput di stasiun. Kok enggak? Buat kerso enggak mau. Yang butuh tuh kamu atau saya. Kalau yang butuh kamu datang ke rumah. Kan coba Tegal itu kan daerah ke Guci terus ke mana kampung Jawa itu saya sudah kali-kali sana. Terus, tapi kok akhirnya katanya mau kata yang sekarang ini sudah mau katanya ke Pekalongan kok mau. Itu ya harusnya kan dia harus mau. Ya saya memang dulu waktu masih agak sehat ya enggak masalah. Sekarang ke Wonosobo itu sering tiap bulan sekali. Banyak ke Wonosobo. Dan terus supaya Agus yang sing di Ramangun tuh. Agus jadi Jakarta ke Semarang, Wonosobo Semarang balik Jakarta. Tapi setelah dia sekarang sudah sibuk di sana, ya juga rasa Agus ada ikhwan yang sering. Pokoknya saya siap Pak Kiai kalau mau ke luar kota siap ada yang. Termasuk Pak Aris, mobilnya milik Pak Aris tapi sopirnya Tajul Arifin. Dia siap kemana saja siap. Ya sudah, alhamdulillah. Memang ya kalau saja ya sering Pak Rusono yang menemani kalau ke Cepu saya naik kereta api ditemani Pak Rusono. Ikhwan-ikhwan kalau yang ditalkin tuh modelnya ada keunikannya nggak Pak Yai di wilayah Jawa Tengah nih?
Ikhwan atau karakteristik Ikhwan Jawa Tengah tuh apa sih yang ngebedain dengan Kalau Ikhwan yang sepengetahuan saya tuh ya karena kan agak jauh ya interaksinya tuh nggak begitu intensif ya. Paling ya sekitarnya aja. Kalau yang saya amati seperti di Pati itu memang saya sudah istiqomah juga bagus Pak. Sehingga kata mantam mereka jalan. Di sini belum bisa. Kata mantam masih belum ada individual aja. Yang kemarin kata mantam kita istilahnya kita bagi berapa yang hadir. Jadi, dibagi-bagi. Ya, jadi latihan kata mantam. Latihan. Karena kalau langsung diantem kaget. Dan saya pahami amati kalau yang PNS yang pegawai itu memang agak makanya kalau ngesok kerja. Iya. Nah, dulu Senin hari sibuk Pak. Jam sore baru pulang. Terus ya pindah apa? Jumat kok langsung dusun. Lah ya kapan aku? Ya makanya harus satu dipilih mana. Makanya kembali Senin lagi. Makanya kataman ya Senin kita juga Senin dah. Anda kalau Anda nanti silakan khataman di rumah, tapi itu janji Anda. Jadi Anda tidak boleh ingkar janji ya. Kalau ingkar janji ya nanti ya tahu sendiri. Abang nggak pernah bilang kualat tapi tahu sendiri ya. Abang nggak pernah bilang kualat. Nggak pernah tapi kan kalimat itu kan sama katanya kan ingkar janji. Abang yang kesini itu, wah saya Pak, lo ngapain? Anda ngamalkan ya bolong-bolong ya itu salah sendiri. Ada yang dari Pati ke sini, dari Kalimantan ada pernah sini. Gimana Anda ngamalkan? Iya Pak, minta talkin ya siapa. Itu akhirnya seperti itu. Jadi kalau udah lama bolong-bolong, talkin ulang lagi Pak ya sering, biar lebih ya. Maunya gitu. Cuma kita kan tidak bisa mengevaluasi jauh mana, misalnya dia di luar. Iya masing-masing gitu. Tolong Anda ini sudah yang kedua, jadi Anda jangan jangan main-main lah dalam arti nyepelek ya atau seolah kan gitu. Ya itu kan tidak benar. Meremehkan. Jadi itulah yang saya katakan. Memang beberapa pengalaman kalau memang barangkali memang saya pernah nggak apa itu. Pak, saya boleh ikut Satria Nusantara. Boleh. Ikut apa ya Pak ya? Ikut Satria Nusantara bela diri itu. Bela diri. Tapi jangan pakai tenaga dalam. Oh gitu kata apa? Pak Andi sudah punya tenaga dalam. Lah saya kan tidak punya apa-apa tuh. Tidak usah tenaga dalam. Pak Andi sudah punya tenaga dalam. Gitu kata apa? Cuma salah. Ya memang saya nggak tahu kalau alam, tapi yang saya tahu itu kan ada yang punya gini. Saya tahu itu dia loncat. Punya tenaga dalam. Iya Pak. Lagi ada yang keluar cairan sih. Dari hidungnya. Saya buasan. Punya tenaga dalam Pak. Iya Pak. Insya Allah hilang. Jadi dihantam COVID itu dia nampaknya keluar semua. Luntur. Ya banyak gitu. Jadi kalau orang ditalkin, kalau punya apa namanya? Ya yang saya amati begitu. Ilmu-ilmu itu tuh rontok Pak ya. Ya. Jadi itu yang kemarin ya itu anak muda tuh di masjid. Saya juga dia meloncat-loncat tuh. Karena punya itu kali apa namanya? Karena kan bela diri kan mesti sering pakai itu, entah itu dari tawa suci atau kan pakai tenaga dalam, itu tidak perlu. Jadi kalau ada amalan-amalan yang emang nggak baik itu dinetralisir sama talkin Pak ya? Dengan COVID jadi semua kan dari Allah. Karena yang namanya ini kan barang ini khodam yang sering dipakai khodam. Khodam itu kan bisa jadi nanti menjerumuskan juga. Iya bisa di negatif Pak ya. Lah ya. Masa katan yang didebus itu ujian zikir gitu. Tapi tujuannya bukan ilahi maksud, tapi untuk mencari ya itu. Makanya di WA itu kan ada yang pedang itu bukan tujuan, bukan tujuan. Di Maluku juga sana orang zikir di pedang-pedang enggak apa itu. Bukan tujuan, bukan itu tujuan. Jadi ilahi anta maksud hanya Allah. Allah kan insya Allah dilindungi aku. Jadi kalau kan tahunnya kan mau cari kebalan tuh hasilnya. Bukan itu, jatuh bukan cari kebalan. Nabi aja terluka waktu perang. Iya. Jadi kita kalau dapat talqin zikir itu sebenarnya kita udah dapat yang paling. Ya, insya Allah. Ya emang. Itu kalau udah ditalqin mah nggak mempan di santet di pelet Pak ya. Insya Allah Pak. Ya. Kalau memang diamalkan betul, insya Allah. Kalau diamalkan betul. Ya. Yang saya alami ini juga tidak tahu kalau alam, tapi satu berkali kan saya ketemu entah itu preman atau apa ya di bis tuh. Saya pernah naik bis dari sini ke Tasik kan jam 5 pagi tuh. Kan bisnya masih kosong belum banyak. Ada 5 preman tuh minta uang.
Tapi lewat depan saya dia enggak minta. Saya sih loh, mungkin wah potongnya nanti duit. Jadi padahal dulu minta uang semua. Giliran Pak Yai lewat aja. Di tasnya yang gitu antara telepon tadi juga gitu sering ada yang minta. Tapi kok apa? Saya pikir itu wajib sadang itu. Oh iya. Nah, ini anak sini yang sudah kurang ajar dulu. Dia nonton bioskop. Kuwi kok nonton bioskop kalau butuh ditahan Pak. Oke mau nggih, keliru aku, ndak betul. Jangan aku. Jadi ndak ditantikan ya perintah masuk klub bioskop. Cuman niatnya sudah enggak benar. Iya, dia mau kuwi anggih niku wajane sadang. Memang itu kita ya memang luar biasa itu. Kalau di Ekwan Malaysia pernah baca di apa ya. Kan Malaysia tuh waktu ada foto awan Indonesia di Malaysia itu mau ada rahasia. Tapi kanan dikena tapi dia enggak kena. Enggak diperiksa sama sekali. Jadi enggak kelihatan. Lah ya makanya ditutup itu dengan oh iya. Jadi barangkali itu juga. Ya memang fadilahnya memang jadi memang luar biasa. Jadi saya sering ya mungkin kalau kita memang enggak perlu kebal enggak ada soal kebal tuh. Dan tuh masalah Nabi enggak kebal maka jadi. Artinya kan berarti kita sebagai muridnya Mengersa Abah tuh kita diawasin Pak Yai. Ya, secara rohani masih dipantau berarti Pak Yai. Betul. Memang itu saya rasa semua sependapat. Meskipun secara fisik belum sudah wafat tapi kan secara rohani kan. Itu yang saya alami juga memang ya begitu. Saya riadoh yang Selasa Rabu Kamis puasa gitu. Wah nanti tak malam Jumat kok beneran mau makan maunya kan satu gelas saja yang malam Jumat. Saat habis zuhur saya tidur, terus ngimpi, wah masuk rumah makan, disajikan menu, begitu saya mau makan, Abah datang, katanya Riyadho, astagfirullah. Jadi ternyata emang ya betul, jadi dipantau terus. Dipantau terus Pak. Yang saya, cucu saya itu juga ini yang gede itu masih kecil dulu. Kok burine yang laki itu Pak. Burine loro sapa terus satu foto niki. Cindy ya loro kuwi. Jadi di belakang satu ada terus. Anak sini juga bilang anak di masjid tuh. Pak Dari teng burine wonten aleh. Jadi apa yang dilihat? Abbas dan Afan terus mengikuti terus. Oh, jadi, ini anak-anak nih pada lihat ya? Ya, anak-anak lihat. Cucu saya tuh bilang Kung, burine kau loro Kung. Terus sing ndi to satu yang ndi. Oh nunjuk ini. Ya Allah. Jadi memang secara rohani kan memantau sahabat itu kan memantau terus. Dimanapun kita berada tetap dipantau. Kalau di Manoba kan meskipun kamu di timur, orang terdekat, nah itu kan. Itu beliau tanggung jawab sekali. Ya betul. Makanya Abah itu karena banyak yang tidak mengamalkan maka Abah kan berat tuh kan ini kan ini karena berat tanggung jawabnya Abah. Memikirkan ikhwan tidak mengamalkan beban berat. Tapi itu hanya suara kasihan Abah itu sampai mendiklu karena bebannya berat. Iya. Ya walau alam itu tapi hanya selotean tapi kan kasihan Abah kan akhir-akhir kan ya posisinya kan duduk kan mesti seperti menanggung beban berat tuh. Iya Pak. Ya memang ya. Jadi kita yang harus kembali tahu diri ya mesti. Tahu diri. Ya. Jadi memang apa ya untuk ilmu tasawuf itu memang dalam tatanan kan memang sudah ilmu yang tidak semua orang mungkin mau mengamalkan dalam arti umumnya kan itu yang ketok yang duniawi yang nampak semuanya ya. Aku ngene ben ya mungkin mau berbagi nasib untuk kehidupan ya tapi kan tidak serta merta itu jadi. Allah kan sudah lebih tahu. Kowe nek tak kaya sakmene kowe ora kuat. Dadi jatamu semene wis sudah. Cuma kita kan enggak tahu ukuran itu seberapa enggak tahu. Itu justru tadi yang Pak Yai bilang tuh ketika kita ridho dengan pemberian Allah disitulah. Ya, makanya itu. Kalau masih minta nuntut ini kan berarti kayak orang belum ridho Pak Yai. Kasih satu minta dua, minta tiga. Kalau jikiran hataman udah rajin kok nih nggak kayak berarti belum ada ridho itu Pak Yai. Kalau masuk tanah baru selesai. Nah.
manusia seperti itu. Masya Allah. Ini saya motivasi antar kebutuhan ini harus dibedakan. Keinginan itu lebih dari kebutuhan. Betul. Nggak ada habisnya Pak ya. Nggak ada habisnya. Sering untuk motivasi mereka, anak-anak terutama tuh. Ada pesan nggak nih Pak Yai untuk ikhwan akhwat nih? Ya pesan saya hanya kalau kita sudah berjanji untuk berjalan ya amalkanlah. Karena bagaimana juga pesan guru itu kita sebagai murid ya harus juga, kalau murid yang setia yang baik ya harus mau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh guru. Karena bagaimana juga segitiga ini tripod ini mursyid, yang murid harus ya tidak boleh tidak harus diamalkan. Jadi kalau kita memang sebagai murid yang benar ya, kalau enggak ya resiko tanggung sendiri. Makanya jadi ya kita berusaha untuk semampu kita mengamalkan. Memang ya kalau enggak isakatawan yang itu ya 3 boleh. Kan tidak harus kan selalu sekali berapa tuh ya 3 boleh. Yang aktifnya 129 boleh. Sesuai kemampuan Pak. Ya kemampuan aja. Memang ada yang segini saya pusing banget ngapa? Saya ngamalkan kata mantap. Wah ya pusing nih. Jangan sampai amalan itu justru jadi masalah Pak ya. Ya makanya memang ya sering gitu ya. Ini kalau misalnya ada ikhwan atau akhwat nih yang justru diajak misalnya ke mursyid yang selain Abah Anem gimana Pak ya? Iya, kalau selama ini belum pernah ya, kecuali yang ke Magelang. Ya Magelang itu kan alhamdulillah sekarang malah pada kembali. Dari Temanggung tuh ada beberapa sering sini minta talqin. Loh, mengapa? Wah, Magelang tuh rasa enggak enak rasa itu. Banyak yang tadinya berlepas dari TKN akhirnya balik lagi. Magelang. Ya, Surabuana. Ya. Kemarin juga ada rombongan dari Temanggung yang sini. Jadi saya lama di Surabuana, tapi saya kok merasa karena emang di Solo 3 tuh kok tamasnya saya Sirullah kan itu. Bahkan ada dikir yang katanya dikir itu Sirullah lo kok dikir Sirullah. Enggak bener aku. Bisa ramai dengan Sirullah dulu. Tawasul hanya sampai ke Abah, enggak ada tawasul. Itu kan kayak hajat lain. Kalau hajat Yasin tahlil kirim doa keluarga memang khususon tawasul. Tapi ini kan amalnya itu tidak boleh. Ada maklumatnya, maklumat tidak boleh nambah ngurang. Kalau maklumat dan amalnya ya sampai hanya tidak ada tawasul sampai Sirullah. Saya sama Mahmud Pandi suruh keluar tuh. Tidak bisa. Jadi etikanya saya sebagai tamu. Anda menghormati tamu sama Sirullah gitu. Ya. Terus malah nanti saya geruduk, silakan. Kalau Abang Jan silakan mau geruduk saya di Semarang silakan. Ya alhamdulillah. Ini penting intinya istiqomah Pak ya. Ya. Istiqomah. Saya memang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah benar Pak ya. Lebih baik dari 1000 karomah. Ya, Allah. Mungkin mohon doanya di Pak Yai buat kita semua sekaligus ikhwan akhwat. Ya makasih. Ilahni Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya jadi wa duriyati wa libati sampai wa sunajat jadi malaikat. Huzan sultan Abdul Qadir Jalani qaddas Abdullah barakah. Wa rahmatullahi Ahmad Sahidatul Arifin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma ya qadi al-hajat Allahumma ya kafiyal Allahumma ya mujibad da'wat ya mujibad da'wat Allahumma arhamar-rahimin Allahumma arhamna ya Allah istajib du'ana ya istajib du'ana rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Al-Fatihah. Terima kasih Pak Yai atas kebersamaannya. Sama-sama ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ikhwan akhwat dan Pak Yai sehat terus, panjang umur, bisa terus membina ikhwan akhwat di Jawa Tengah khususnya di wilayah Semarang ini. Oke Sobat TK News, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Tasawuf. Dukung channel kami terus. Terima kasih juga yang sudah berdonasi. Mudah-mudahan rezekinya tambah berkah. Oke, jumpa lagi di podcast Tasawuf selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.